Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana semua kabarnya? Semoga selalu sehat dan semangat untuk belajar ya. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pembelajaran pengetahuan bahan makanan hari ini, Ibu akan memberikan materi mengenai telur dan hasil olahannya. Namun sebelum masuk ke materi, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran pada materi ini adalah Ibu harap peserta didik dapat menjelaskan pengertian telur dengan tepat. Peserta didik mampu mendefinisikan jenis-jenis telur dengan teliti. Peserta didik mampu menerapkan alat dan bahan yang digunakan untuk pembuatan olahan telur. Peserta didik mampu menganalisis olahan dari telur, dan peserta didik mampu menganalisis jenis-jenis telur. Nah, dapat kalian lihat di layar terdapat gambar telur ya. Ada telur ayam negeri, telur ayam kampung, telur bebek. Nah, sekarang pertanyaannya, apa itu telur? Telur adalah hasil pembuahan sel pada hewan betina oleh sperma dari hewan jantan, sehingga telur merupakan calon hewan dewasa. Oleh karena itu, telur mengandung bahan-bahan dan zat-zat yang sama dengan hewan dan induknya. Telur merupakan bahan makanan hewani yang kaya akan protein, sehingga sangat baik untuk tumbuh kembang seorang anak. Jenis telur yang umum dikonsumsi di Indonesia adalah telur ayam, telur itik, dan telur puyuh. Yang pertama ada telur ayam. Telur ayam merupakan jenis telur yang paling umum dikonsumsi karena bernutrisi tinggi. Di antaranya adalah mengandung lemak yang menyediakan cadangan energi jangka panjang, sedangkan proteinnya diperlukan untuk mengganti sel-sel bagian organ tubuh kita yang rusak. Pada gambar terdapat gambar telur ayam negeri. Untuk telur ayam kampung memiliki warna cangkang yang putih dan ukuran yang sedikit lebih kecil dari telur ayam negeri. Selanjutnya ada telur itik. Telur itik biasa juga kita sebut dengan telur bebek. Bentuk telur itik yang normal sama dengan telur ayam yang oval dengan salah satu ujung meruncing, sedang ujung yang lainnya tumpul. Bentuk seperti ini berguna untuk meningkatkan daya tahan kulit terhadap tekanan mekanis serta mengurangi kemungkinan tergelincir pada bidang datar. Telur itik memiliki warna cangkang biru kehijauan dan kuning telur yang lebih oranye. Selanjutnya ada telur puyuh. Telur puyuh merupakan sumber protein terbaik. 100 gram telur puyuh mengandung 13,05 gram protein, sedikit lebih tinggi dari telur ayam maupun telur bebek. Telur puyuh memiliki ukuran yang kecil dengan warna cangkang biru kehijauan dan bercak-bercak hitam atau coklat di sekelilingnya. Selanjutnya ada struktur telur. Pada dasarnya, struktur telur terdiri atas sel yang hidup dan dikelilingi oleh kuning telur sebagai cadangan makanan terbesar. Kedua komponen tersebut dikelilingi kembali oleh putih telur atau albumin yang mempunyai kandungan air tinggi, bersifat elastik, dan dapat mengabsorpsi guncangan yang mungkin terjadi pada telur tersebut. Pada gambar, kita dapat melihat kuning telur berada di tengah dan dikelilingi oleh albumin. Dan telur memiliki ruang udara atau rongga udara di ujung telur yang tumpul. Selanjutnya ada nutrisi pada telur. Nutrisi pada telur terdiri atas protein, lemak, vitamin A, D, K, dan vitamin B1, B2, B5, B6, B12, serta asam folat. Kandungan protein pada telur bermutu tinggi dan bersifat mudah dicerna, sehingga sangat baik dikonsumsi oleh anak-anak yang sedang tumbuh, ibu hamil, dan ibu menyusui. Bahkan, telur juga dianjurkan untuk diberikan kepada orang yang sedang sakit untuk mempercepat proses penyembuhannya. Kandungan lemak pada telur berbentuk emulsi, yaitu bergabung dengan air, sehingga menjadi lebih mudah dicerna oleh bayi, anak-anak, dewasa, maupun golongan lanjut usia. Hampir semua lemak dalam telur terdapat pada bagian kuning telur, yaitu mencapai 30%, sedangkan pada peri telur hanya terdapat 0,03%. Manfaat telur. Telur mengandung sumber protein, lemak, vitamin, dan mineral yang cukup lengkap untuk tubuh. Gizi di dalam telur mudah dicerna oleh tubuh kita. Kandungan lutein zeaxanthina dapat meningkatkan penglihatan serta melindungi mata dari resiko katarak.
Dan kandungan protein dan sulfur yang terdapat pada telur sangat bermanfaat bagi kesehatan rambut dan kulit. Sifat spesifik dari telur yaitu kulit mudah pecah, bentuk atau ukuran tidak selalu sama, telur sangat sensitif terhadap temperatur, dan performa telur mempengaruhi harga telur. Ciri telur segar yaitu rongga udaranya kecil, semakin kecil maka semakin bagus. Kulit telur mulus, pori-pori kerabang kecil. Tidak ada noda di dalam isi telur, dan kuning telur berada di tengah tidak bebas bergerak. Untuk mengetahui kesegaran telur dapat dilakukan melalui 3 cara, yaitu meneropong telur, merendam telur dalam air, dan memecahkan telur. Yang pertama adalah meneropong telur. Untuk meneropong telur, maka bagian ujung telur yang lebih besar atau tumpul ditempelkan pada lampu, karena rongga udara telur terletak pada bagian tersebut. Pada saat meneropong telur, akan terlihat bagian dari rongga telurnya, putih telur, dan kuning telur. Yang kedua, merendam telur. Masukkan telur ke dalam gelas yang berisi air. Amati posisi telur setelah sampai di dasar. Apabila telur tenggelam, maka menunjukkan bahwa usia telur masih sangat baru. Apabila telur melayang, menunjukkan telur sudah agak lama, diperkirakan umur 1 minggu. Namun, apabila telur mengapung, maka diperkirakan umur telur sudah sangat lama, yaitu 2-3 minggu. Dan yang terakhir dengan cara memecahkan telur. Telur yang masih baru bila dipecahkan bagian putihnya terlihat masih kental, seperti pada gambar di sebelah kiri. Telur dengan usia 1 minggu bagian putihnya mulai lebar. Sedangkan telur yang berusia 2-3 minggu bagian putihnya jauh lebih luas lagi, karena semakin tua usia telur maka semakin encer, yaitu pada gambar sebelah kanan. Cara menyimpan telur yang pertama ada dengan cara dry packaging, yaitu menyusun telur-telur segar dalam kulit gabah, pasir, serbuk gergaji. Cara ini bertujuan untuk menghambat penguapan air dan CO2, namun tidak dapat menghambat aktivitas mikroba, sehingga tidak cocok untuk digunakan sebagai penyimpanan telur dalam jangka panjang. Yang kedua ada perendaman atau dipping, misalnya direndam dalam air jeruk atau air garam, sehingga aktivitas mikroorganisme akan terhambat karena pH larutan tinggi dan pori-pori tertutup oleh larutan. Namun cara menyimpan telur seperti ini dapat mempengaruhi rasa dari telur. Dan yang terakhir ada chilling atau pendinginan, yaitu telur disimpan pada suhu yang rendah sehingga aktivitas mikroorganisme dapat terhambat. Cara ini adalah cara yang paling efektif untuk penyimpanan telur dalam jangka panjang. Kemudian ada hasil olahan telur, yaitu telur sebagai bahan utama dapat diolah menjadi telur mata sapi, telur dadar, telur asin, dan century egg. Telur juga dapat digunakan sebagai bahan penunjang seperti pada pembuatan kue, pie, dan waffle. Dan dapat digunakan sebagai bahan pengikat seperti dalam masakan martabak telur dan sosis Solo. Sekian presentasi dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.